Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Imbun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati Santo Benediktus Abbas hari ini. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau telah menetapkan Santo Benediktus Abbas menjadi guru gemilang dalam pengabdian ilahi. Semoga kami mencintai Dikau di atas segalanya dan mengikuti jalan hukum-Mu dengan sepenuh hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Ite missa est, pergilah kamu diutus. Inilah seruan gereja pada setiap akhir misa. Tuhan Yesus mengajak kita pergi dan diutus dari mimbar altar ke pasar. Ada 3 semangat dasar yang diberikan Yesus Sang Guru kepada kita, antara lain. Pertama, otoritas. Inilah saat Yesus memberikan tenaga dan kuasa ilahi serta mengutus para murid untuk mewakilinya dalam kata dan tindakan. Kini para murid diberi kuasa untuk pergi dan mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kedua, prioritas. Misi utama Yesus ialah mewartakan kerajaan surga. Kita diajak untuk menomorsatukan kehendak Allah, di mana warta Injil harus disertai dengan penyembuhan dan pembebasan secara real, aktual, dan kontekstual. 3. Totalitas. Yesus berpesan agar para murid tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, termasuk bekal. Para murid tidak diperkenankan mengandalkan penampilan luar, tetapi harus sepenuh hati mengandalkan pemeliharaan Allah dan kebaikan orang lain, sehingga fokus pada tujuan utama tugas perutusan, yakni mewartakan Injil Kerajaan Allah.
Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Benedictus Abbas. Ia lahir di Nursia, Italia Tengah pada tahun 480. Kakak dari Santa Scholastica ini berasal dari keluarga yang kaya raya. Ia mendirikan 12 biara yang dimulai di Gunung Subiaco, sekitar 50 mil sebelah timur kota Roma. Selanjutnya, Benedictus pergi ke Monte Cassino dan mendirikan biara yang sangat terkenal. Di sanalah ia menuliskan peraturan-peraturan Ordo Benediktin yang sangat mengagumkan. Posuit super omnem alium Christum. Tempatkanlah Kristus di atas segala-galanya. Adalah salah satu bunyi peraturan yang ditulis Santo Benedictus. Dari peraturan hidup yang ditulisnya tercermin jiwa dan semangat Benedictus, seorang pendiri dan pemimpin ordo yang ramah, bijaksana, penuh pengertian, dan moderat. Benedictus wafat pada 21 Maret 547 dan dinyatakan santo oleh Paus Honorius ketiga pada tahun 1220. Ya Tuhan, syukur kepadamu atas segala kasih dan rahmat yang boleh kami terima. Semoga dengan rahmat dan kasih dan perutusanmu, harapan kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, dan kasih kami disegarkan. Santo Benedictus Abbas, doakanlah kami anak-anakmu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.